Ya, jadi saya kira kalau memang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan harga TBS dan harga CPO dalam negeri, maka penerapan B35 itu eh, tidak otomatis ya akan meningkatkan harga CPO dan TBS tersebut ya. Jadi kalau menurut saya yang bisa meningkatkan harga CPO dan TBS di tingkat petani itu adalah pertama mempercepat ekspor ya dan menghilangkan regulasi yang menghambat ekspor, termasuk dalam hal ini itu adalah keharusan untuk DPO ya atau ketentuan terkait dengan DPO domestic price obligation dan DMO domestic market obligation. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu juga yang bisa meningkatkan harga CPO dan TBS di tingkat petani itu adalah pengurangan biaya keluar ya. Yang sekarang ini levelnya itu adalah $200 per ton CPO itu. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, karena justru yang menyebabkan kejatuhan harga CPO dan TBS di tingkat petani itu adalah ekspor itu tidak berjalan dengan lancar. Ya, jadi ketentuan DMO itu kan mengharuskan perusahaan itu untuk mengalokasikan jumlah tertentu sebelum mendapatkan izin ekspor, ya kan? Kemudian juga ada ketentuan yang terkait dengan domestic price obligation, yang itu sebenarnya mengurangi atau bahkan memutus hubungan antara harga CPO internasional dengan harga CPO di pasar domestik, gitu ya. Nah, sehingga itu pasar domestik itu seolah terisolasi, terutama yang TBS-nya itu. Nah, ini yang kemudian dicerminkan di dalam misalnya berbagai tender di KPB itu gitu. Nah, sementara kalau misalnya instrumennya itu adalah B35, mengapa saya mengatakan harus dikaji lebih jauh lagi itu adalah karena di satu sisi kalau misalnya kita meningkatkan blendingnya itu menjadi B35, maka ada ongkos yang harus juga ditanggung oleh BPDP ya untuk menutupi insentif yang diberikan kepada biofuel tersebut. Nah, itu kan kemudian biaya yang harus dikeluarkan oleh BPDPKS ya itu semakin besar. Nah, sementara perbedaan harga CPO dan harga atau harga biofuel dan harga crude oil ini, solar itu kan sekarang ini masih cukup tinggi gitu. Nah, jadi kita harus cek kembali apakah BPDPKS itu memiliki kecukupan dana untuk bisa menutupi atau menambah insentif tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kajian yang kami lakukan itu secara ekonomi ya atau net social benefit daripada program blending mandatory blending biofuel itu paling optimal itu pada tingkat B30 sekarang ini ya, bukan B35 atau B40. Jadi bisa saja kalau misalnya B35 di satu sisi akan membawa manfaat ya kepada beberapa stakeholders, tapi juga akan menambah beban di sisi yang lain, sehingga secara keseluruhan net social benefit daripada program B35 itu dibandingkan dengan B30 atau B40 itu paling optimal itu ada pada B30 gitu. Jadi saya kira sekarang ini kalau betul-betul pemerintah serius ingin meningkatkan harga TBS dan harga CPO dalam negeri, maka yang harus pertama dilakukan itu adalah mengurangi biaya keluar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan ya berbagai restriksi dari aturan ekspor itu atau mempercepat kelancaran ekspor
terutama yang terkait dengan DMO dan DPO itu.